Kalau ditanya HP apa yang paling berkesan buat gua, jawabannya itu bukan iPhone, bukan Xiaomi, Samsung, Oppo, apapun itu. Yang paling berkesan buat gua adalah ini dia, Google Pixel. Smartphone buatan simbah Google yang emang sampai saat ini belum resmi juga dijual di Indonesia, walaupun udah keluar 8 generasi ya. Yes, kemarin baru aja rilis kan versi yang Pixel 8 dan 8 Pro. Saking gua berkesannya ya, gua tuh framing si HP ini kan. Nah, syarat buat Inside Time Machine ya, yang udah bikinin frame ini. Nanti linknya juga gua bakal taruh di bawah kalau kalian pengen bikin memorabilia HP kesayangan kalian. Nah, sekarang akhirnya gua kesampaian lagi guys buat nyobain Google Pixel. Tapi bukan sekedar Pixel biasa, tapi ini dia Google Pixel Fold. Yes, HP ini harganya bisa dibilang di Indonesia agak nggak masuk akal ya. Dan jujur gue pun ini belinya bisa dibilang kayak second gitu guys. Jadi dapat harga yang masih lebih masuk akal walaupun ya tetap aja mahal. Tapi oh man, setelah gue pakai ini tuh rasanya kayak CLBK gitu ya. Rasa kecintaan gue akan Android, akan softwarenya Google itu tuh jadi muncul lagi. Oke, sebelum kita bahas lengkap soal HP ini, gue mau share sedikit aksesoris menarik yang gue sering pakai buat si Pixel Fold dan juga bisa buat smartphone lain, yaitu MagSafe. Nah, jadi pas awal gue beli HP ini guys, gue tuh dapat bonus case yang mana udah ada si MagSafe ringnya ini ya. Jadi kalian bisa pakai aksesoris MagSafe, misalnya kayak ini ada charging dock. Ya, jadi kita bisa langsung nempel dan ngecas. Plus ada juga car phone holder nih, yang mana super convenient. Jadi kalau kalian masuk mobil, langsung nempel aja ke si magnet holder ini. Nah, banyak banget sebenarnya case-case smartphone Android juga yang udah dikasih magnet MagSafe-nya. Tetapi kalau misalnya kalian juga case-nya itu nggak ada, dia juga bisa tinggal ditambahin ring magnet ini aja yang juga dari Keep, namanya magnetic ring light yang tipis dan gampang banget dipasangnya ya, kayak yang gue pakai di case Pixel Fold yang nggak ada magnetnya ini. Nah, kalau chargernya ini adalah namanya Keep Wireless SPM2, ini compatible fast wireless charging sampai 15 watt. Dan untuk car holdernya guys, ini magnetic car holder, kodenya adalah Keep Wireless RKT1. Nah, Keep Wireless punya berbagai jenis aksesoris yang MagSafe compatible dengan harga yang affordable dan kualitasnya juga mantep. Langsung aja cek link di deskripsi yang paling pertama buat promo menarik dari Keep Wireless. So, ini dia Google Pixel Fold. Specs-nya kalian bisa cek aja di layar ini ya. Biasa dibilang 1112 sama Pixel 7 yang sebelumnya. Chipsetnya pakai Tensor G2, RAM 12, storage 256GB, ada IPX8 untuk water resistant, tapi ini enggak dust resistant. Baterainya 4821 mAh, yang mana chargingnya tuh 21 watt untuk kabel, dan compatible wireless juga di 7,5 watt. Dari segi kamera sendiri, ini juga mirip sama Pixel 7 Pro secara layoutnya, tetapi ternyata di bagian dalamnya ini banyak bedanya, nanti kita bahas di bagian kamera. Perbedaan utama pastinya di bagian layar ya, karena ini adalah smartphone lipat gitu kan. Layar depannya ini ukurannya 5,8 inci OLED 120Hz Full HD+, kemudian layar dalamnya ini adalah layar 7,6 inci 120Hz OLED juga, dengan bezel yang kalian bisa lihat lumayan tebel. Ya, dari segi bentuk ini menurut gua ya unik sih, dan bisa dibilang paling perfect yang pernah gua coba buat sebuah smartphone lipat gitu ya. Ukurannya kayak paspor gitu, jadi buat dipegang tangan tuh masih enak dan nyaman banget sih. Beda total sama approach dari Samsung di Z Fold-nya mereka yang mana layarnya lebih ceper ya. Tapi yang ini sendiri mirip sama Oppo Find N2 yang dulu kita pernah coba. Tapi ternyata pas gua cek online sendiri, ukuran Find N2 itu lebih kecil sedikit dibandingkan sama si Pixel Fold ini. Nah, dari segi experience dan perbedaannya seperti apa, nanti kita bahas lebih detail abis kita bahas yang specs ini ya. Nah, dari segi build quality sendiri, material yang dipakai rata-rata metal ya, jadi semua build quality-nya kerasa mewah, kerasa premium. Kaca-kaca semua sudah pakai Google Glass Victus. Cuma memang ini ada beberapa bagian yang pas gua beli ini karena second ya, ada yang gampang lecet gitu guys, so ya keep in mind aja. Cuma memang dari segi bobot, Pixel Fold ini tuh berat cuy. Ini 280-an gram si HP-nya aja sebelum dipakein case ya. Bisa dibilang HP terberat yang pernah gua pakai. Tapi sebenarnya karena bentuknya agak lebar, ini tuh distribusi bobotnya juga tergolong oke. Ya walaupun kalau dipegang satu tangan nih, terutama kalau lagi nahan pakai kelingking kalian tuh kayak bakalan tetap berasa gitu. Oke, next gue mau bahas sedikit soal performance dari chipset Tensor G2 buatan Google yang ada di Pixel Fold ini. Jujur dari segi angka di benchmark ya, yes ini emang tergolong performance kelas menengah gitu. Gua tes di Antutu, skornya cuma ketemu 700 ribuan ya. Geekbench-nya juga kalau di compare terutama sama iPhone 15 Pro Max atau
ataupun 8 Gen tuh di S23 Ultra ini lumayan jauh bedanya. Jadi buat kalian yang doyan gaming atau heavy use buat editing video-video kayak gitu, di Pixel Fold bakalan agak kurang. Tapi buat penggunaan sehari-hari sendiri ini gue ngerasa lancar banget, nggak ketemu masalah kendala lag yang gue notice itu nggak ada, smooth banget. Gue rasa software Android yang pure stock di sini memang ngebantu banget ya, enteng, animasinya bagus, smooth banget lagi ya. Plus gue juga baru aja tadi dapet update Android 14 ya yang ngasih fitur-fitur baru ya, ada lock screen-nya baru, bisa di custom, wallpaper Google-nya juga selalu estetik, ya ibaratnya kayak iOS di iPhone kan, ini software dan hardware-nya buatan Google, jadi integrasi semua kerasa optimal. Cuma memang di sini kerasa masih kayak first gen-nya itu ada beberapa poin sih, kayak aplikasi masih banyak yang belum optimal ya buat layar dalamnya terutama ya yang gede ini. Jadi kayak beberapa aplikasi cuma kebuka setengahnya aja, di mana memang ini bisa dimaksimalin buat multitasking. Jadi kalian bisa buka 2 aplikasi sekaligus. Cuma ya sayangnya itu tadi, cuma maksimal di 2 aplikasi aja side by side. Nggak bisa ada yang floating, nggak bisa buka 3 sekaligus kayak Z Fold 3 ya. Belum lagi yang kalau floating udah bisa sampai 4-5 aplikasi sekaligus. Cuma memang poin utama kenapa gue penasaran sama HP ini adalah di bagian layar ukurannya ini ya. Dan bener banget, layar ini bisa dibilang buat gue tuh paling ideal buat aktivitas sehari-hari. Chat itu selalu aman, nggak sering typo, scrolling sosmed itu ukurannya sesuai. Buat nonton video pun di layar depannya ini masih oke ya, karena rasionya 17,5 banding 9 gitu. Di compare sama iPhone 15 Pro Max itu masih sesuai loh, masih sejajar loh. Walaupun bentuk si Pixel ini lebih compact gitu kan. Dan kalau kalian pengen layar yang lebih gede ya tinggal buka aja ke bagian dalam gitu, ke layar 7,6 inchinya. Dan di layar dalamnya ini mostly memang gue pakai buat entertainment aja, buat nonton video, buat baca majalah, buku kayak gitu. Ini juga pas banget ukurannya gitu ya. Jadi overall experience-nya menurut gua kerasa jauh lebih proper di sini. Dan kalau dibandingin misalnya ke kayak Samsung Z Fold, itu menurut gua layar depannya ya seperti yang gua selalu bilang butuh adaptasi banget ya. Gua sering typo, cuma walaupun sekarang udah dibikin berapa milimeter lebih lebar, cuma ya kayak nggak didesain buat 2 tangan, didesain buat 1 tangan aja gitu. Terus di bagian layar dalamnya juga pas dibuka, rasionya itu agak mengkotak ya. Dimana kalian harus belokin lagi gitu ke samping buat nonton konten landscape, misalnya nonton video YouTube ya, yang bikin 1 langkah ekstra lagi gitu. Sedangkan di sini di Pixel Fold lebih simple aja, tinggal pakai buka atau tutup aja posisinya kayak gini. Terutama dalam konteks yang konten-konten zaman sekarang gitu ya. Di posisi landscape emang oke, dan kalau kalian pengen posisi yang vertikal TikTok, ini kita bisa juga belokin ke sini, dia jadi kayak lebih vertikal gitu ya. Walaupun saat ini juga masih ada beberapa apps yang nggak kompatibel kayak Instagram, kalian bisa lihat ya. Jadi satu soal optimalisasi, kedua soal bezel layarnya ini yang memang mesti kita bahas juga ya. Walau gua sendiri nggak terlalu banyak komplain, sebenarnya menurut gua oke-oke aja. Ya bezel lebih tipis bakalan lebih bagus lah. Dan mungkin ini disimpan sama Google buat versi generasi berikutnya. Dan mungkin kalau kalian notice juga dari tadi ya, kelihatan kalau si Pixel Fold ini tuh dia bukaannya tuh nggak flat, nggak lurus gitu pas dibuka ya. Tapi sebenarnya bisa dibikin flat kalau kalian agak paksain dikit gitu. Which is ya menurut gua agak ngeri-ngeri sedap gitu kan ya. Nah dari segi lipatannya sendiri atau crease-nya ya, ini juga bisa dibilang setelah dipakai buat gua ini tuh nggak mengganggu. Cuma banyak dari kalian yang juga selalu komen kalau crease itu mengganggu ya. Jadi ya gue bahas aja biar kalian juga jelas. Tapi ya tetap ada di sini ya, terutama ya kayak gue bilang karena dia nggak bisa flat banget gitu. Satu yang sebenarnya bikin gue super nggak nyaman pakai HP ini tuh bukan si crease-nya, tapi lebih ke penempatan tombol ya yang ada ya, tombol volume sama tombol fingerprint powernya ini yang sebelahan banget gitu. Sering banget gue tuh salah pencet ya, pengen pencet volume kepencet power ya, jadi slip ya. Kadang pencet fingerprint juga gitu kan. Paling ya kebantu dengan kalau kalian pakai case, kalau gue ada case yang ketutup gitu sih volumenya dia, jadi bisa ketahuan bedanya. Oke, next kita bahas ke bagian kamera. Nah, secara modul sendiri ini mirip ya desainnya sama Pixel 7 Pro, tapi seperti yang gue bilang, beda semua ternyata dalamnya guys. Mulai dari main kamera ini 48 megapiksel, Pixel 7 Pro itu 50 megapiksel, telephoto 5X 10,8 megapiksel, dan ultrawide juga sama 10,8 megapiksel. Dan dari segi hasil sendiri, walaupun demikian ya, pas gue cek di online itu kelihatannya kayak 11-12 itu, mirip banget sama Pixel 7 Pro. Nggak tahu kalau sama Pixel 8 Pro ya. Nah, satu yang gue rasa agak kurang adalah di mana di kamera
ultrawide ini tuh kurang lebar gitu. Jadi buat gue yang suka foto selfie pakai kamera ultrawide ya dengan pakai layar depannya gini posisinya gitu ya, itu tuh berasa jadi kurang mantep aja gitu buat wifi bareng-bareng. Biasanya kalau gue pakai Z Fold 5 itu gue suka pakai si kamera ultrawide buat wifi dan itu hasilnya oke. Terutama kalau lagi video pas rasio 16:9 itu lebih minim kerasa efek ultrawide-nya. Dan pas di zoom juga di 5x telefotonya, image stabilizer-nya lumayan jittery gitu kalau untuk buat videonya ya. Dan di luar itu sendiri ya, gue sendiri jujur masih demen memang sama color science-nya HP-HP Google Pixel yang emang karakternya itu unik, dan buat yang pernah pakai HP Pixel pasti tahu lah sebuah foto kalau dijepretnya pakai HP Pixel tuh warnanya unik gitu, sama Gcam ya kurang lebih ya. Nah, ditambah lagi fitur-fitur software-nya juga banyak banget sama HP-nya Pixel ya. Misalnya kemarin ada thumbnail video rekomendasi case di iPhone 15 kemarin, gue bikin fotonya itu cuma stoknya tuh muka gue ngeblur. Nah, di sini pakai fitur AI Face Unblur, akhirnya kita bisa dapat hasil yang oke banget dan nggak perlu lagi ngulang fotonya. Ditambah lagi sekarang Pixel 8 series juga udah lebih gila lagi fitur-fitur software-nya yang lumayan bikin pro kontra saat ini ya. Tapi ya balik lagi, memang HP Pixel ya unggulannya di bagian software-nya tadi. And last but not least, soal baterai. Pas awal-awal gue nonton reviewnya pada bilang kasus soal baterainya yang boros dan gak awet ya. Jujur buat gue sendiri ini aman-aman loh sekarang. Mungkin udah lebih matang softwarenya, terutama mungkin di Android 14 juga kemarin ada fitur tambahan battery saving yang ya harusnya bikin lebih awet sih. Gue sendiri belum tes yang selama Android 14, tapi ya HP ini gue ngerasanya ketika gue compare sama HP iPhone 15 Pro Max yang kita lagi testing juga, ini baterainya malah lebih awet di Pixel Fold dibandingin 15 Pro Max loh. Jadi ya balik lagi, mungkin ini juga periode awal buat iPhone 15 series ya. Jadi ya video review coming soon, so stay tune aja ya, diklik jempol, subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan. So yes guys, paling itu tadi review gua buat si Google Pixel Fold ini. Kesimpulannya buat gua form factor-nya ini tuh ultimate banget ya buat sebuah smartphone lipat untuk penggunaan sehari-hari dan juga untuk multimedia consumption. Di sini memang gua ngerasa kebutuhan gua akan sebuah HP dan tablet entertainment terpenuhi banget di sini, walau memang dari segi productivity masih kalah dibandingkan Samsung ya. Tapi buat gua yang jarang pakai HP untuk kerja banget karena gua ada laptop buat kerja ya ini nggak gitu masalah gitu. Gua pengen HP gua sebagai device entertainment dan ini super terpenuhi di sini. Jadi balik lagi sebenarnya intinya ke kebutuhan masing-masing aja. Buat gua HP lipat idaman yang gua pernah mention ya di awal tahun pas kemarin gua review Oppo Find N2 itu ya kayak gue bilang hardware gue pengen ala Oppo ya dengan bentuk yang compact dan lebar, sedangkan software yang mantep ya di sini terpenuhin guys. Akhirnya mimpi gue jadi kenyataan dan tinggal next aja nih, katanya sih bakal ada kompetitor yang bakal rilis resmi HP lipatnya di Indonesia ya. Dan yang penasaran ya nanti kalian juga bakal cek karena kita juga bakal ada konten-konten juga buat si HP tersebut. So ya stay tune aja. Thank you semua buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian pengen beli cari second aja karena harganya udah ya mungkin bakal lebih turun atau tahun depan ketika harga-harga Pixel. Tapi kayaknya sekarang udah nggak segitunya lagi ya dropnya ya. Kayaknya dulu tuh banyak banget HP bekasan Pixel yang masuk ke Indonesia dijual dengan harga yang miring, tapi sekarang udah susah. Semoga kontennya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan, mau diskusi, komen di bawah, dan kalau suka boleh kasih jempol. Kalau pengen tahu lebih lagi, subscribe ke Basian Data YouTube Channel, dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Ciao! Jadi gue punya 2 Google di rumah.